adalah inti silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil asli nuraniyah wa lam'atil qabdatil rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyuna tahta liwaihi fahu minhu wa ilayhi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yawmin tub'asu man afnaita wa sallim tasliman kasira. Amma ba'du, faya ayyuhal faizuna wal faizat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari Raya Idul Fitri adalah saat di mana seorang mukmin merasakan dirinya terlahir kembali ke alam dunia, merasakan kefitrahan dirinya sebagaimana di hari pertama ia terlahir ke alam dunia ini. Idul Fitri adalah saat di mana seseorang setelah ia melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh lamanya, kemudian ia tunaikan zakatnya. Idul Fitri adalah hari di mana iblis menyesali segala usahanya telah gagal dikarenakan hari raya ini. Idul Fitri adalah saat di mana seluruh mukmin merasakan bahwa dirinya begitu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu kecil di bawah kemakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari di mana setiap mukmin melepaskan keegoan dirinya. Mereka memaafkan satu dengan yang lainnya, memberikan kemaafan begitu besar pun kesalahan yang telah diperbuat. Memaafkan adalah sesuatu yang sangat bermanfaat baik secara fisikis maupun fisiologi. Secara fisikis, orang yang gemar memaafkan, maka frekuensi dan tingkat kekecewaan dirinya, tingkat emosi yang ada pada dirinya itu lebih rendah dibandingkan orang yang tidak mudah memaafkan.
Secara psikologi, orang yang memaafkan itu maka akan sangat berpengaruh kepada kualitas jumlah sel darah putih dan sel darah merah dalam tubuhnya. Berarti gemar memaafkan itu ada kaitannya dengan kualitas imun dalam tubuh manusia, dan ini tentunya akan menyebabkan seseorang akan terhindar dari berbagai macam jenis penyakit. Bahkan jauh daripada itu, agama kita telah jauh mengajarkan bahwasanya saling memaafkan adalah suatu kemutlakan yang harus dilaksanakan oleh setiap hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan baik kepada sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Fa in kana lahu 'amalun salih fa ukhidha minhu biqadri mazlamatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila 'alaihi." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang telah berbuat kezaliman kepada saudaranya, baik dari segi kehormatannya, harta bendanya, atau apapun itu, falyatahallalhu minhul yawma, maka hendaklah orang tersebut meminta halal, memohon maaf atas kezalimannya tersebut al-yawma, pada hari ini. Ulama menafsirkan hari ini yang dimaksud adalah hari di mana kita masih berada di alam dunia ini sebelum kita meninggalkan alam dunia. Sebelum Israel memanggil, sebelum malaikat maut datang menjemput, maka semestinya segala dendam, segala kesalahan, segala perbuatan zalim yang pernah kita perbuat kepada sesama saudara kita, hendaklah kita minta untuk dihalalkan. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang hari di mana uang dinar, uang dirham, uang rupiah, uang dolar kita tidak akan pernah memberikan kemanfaatan, karena uang harta kita tidak akan mampu menebus kezaliman yang telah kita perbuat kepada saudara kita. Karena itu saudaraku, sebelum Israel datang memanggil, malaikat maut datang menjemput, sebelum kita meninggalkan alam dunia ini, maka hendaknya kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Terkhusus di hari yang Id ini, mari kita lepaskan segala ego pribadi kita, berusaha untuk memaafkan dan saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Fa in kana lahu amalun salih, jikalau yang berbuat zalim tersebut memiliki amal saleh, fa ukhidha minhu biqadri mazlamatihi, maka diambillah amal solehnya tersebut dengan kadar perbuatan zalim yang telah ia perbuat kepada saudaranya. Bayangkan jikalau amal soleh yang kita lakukan dengan susah payah ketika hidup di alam dunia ini harus kita gunakan untuk membayar kezaliman yang telah kita perbuat selama kita hidup di dunia, betapa meruginya kita. Wa ilam takun lahu hasanatun fa ukhidha min sayyiati sahibihi fahumil alaihi, maka jikalau amal solehnya tidak ada, tidak mencukupi, saldonya kurang, maka diambillah keburukan orang yang dizaliminya itu dan akan dilimpahkan, dibebankan kepada diri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jikalau mengemban amanah dosa, apabila kita menanggung dosa sendiri saja sudah begitu berat, bagaimana jikalau harus menanggung dosa perbuatan orang lain yang ditangguhkan kepada diri kita sendiri. Al-faizuna wal faizat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Karenanya di hari yang Id ini, hari di mana kita kembali kepada kesucian diri kita, hendaklah kita untuk terus menjalin silaturahim kepada sesama, kepada keluarga, kepada siapapun saudara-saudari kita, agar kita terhindar dari kesengsaraan nanti di yaumil qiyamah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah mengingatkan kita, la yadkhulul jannata qati'un
tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan silaturahim. Lihatlah betapa ancaman ini begitu dahsyat, sehingga memutuskan tali silaturahim akan menjadi penghalang kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah rahimakumullah, hari ini adalah hari di mana orang tua memaafkan kesalahan anak-anaknya. Hari ini adalah hari di mana guru memaafkan kesalahan murid-muridnya. Hari ini adalah di mana suami dan istri saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Tetangga, sesama tetangga memaafkan satu dengan yang lainnya. Hari ini begitu sangat spesial di hati setiap mukmin, terkhusus di warga Indonesia ini. Karena umat Islam di Indonesia memiliki sebuah tradisi yang baik, unik dan menarik yang kita kenal dengan istilah halal bihalal. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang saya bacakan tadi, ada kalimat fal yatahallalhu minhul yawm, maka hendaklah meminta halal, maka hendaklah saling memaafkan satu dengan yang lainnya sebelum meninggalkan alam dunianya. Kita garis bawahi ada kalimat fal yatahallal yang kalau kita ambil ke akar katanya itu adalah kalimat halal. Maka dalam kaidah tata sastra bahasa Arab, dalam ilmu badi' ada istilah al-iqtibas. Al-iqtibas adalah mengutip kalimat yang terdapat dalam Quran dan hadis lalu dimasukkan ke dalam prosa atau puisi tanpa menyebutkan bahwasanya kalimat tersebut bersumber dari Al-Quran dan hadis. Maka salafun salih radhiyallahu anhum ajma'in yang memiliki kesolehan, ketinggian ilmu dan pemahaman, mereka mengambil istilah halal bihalal yang diiktibaskan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal yatahallalhu minhul yawma, saling memaafkan satu dengan yang lainnya, saling melepaskan keegoan diri, saling berusaha untuk membuka hati seluas-luasnya untuk saudaranya, sehingga kemenangan yang hakiki di hari yang suci ini betul-betul kita rasakan. Ya ayyuhal faizuna wal faizat rahimakumullah. Maka marilah betul-betul kita jadikan momentum Idul Fitri ini sebagai momentum kita untuk berubah diri menjadi lebih baik. Ingat, para salafun salih radhiyallahu anhum ajma'in mengingatkan, laisal 'aib liman labisal jadid wala liman akalal qadid, lakinnal 'aib liman ta'atuhu tazid wa khafal wa'id. Laisal 'aib liman labisal jadid, bukanlah id itu untuk mereka yang hanya sekedar menggunakan pakaian yang serba baru. Walakinna laisal 'aib liman akalal qadid, dan bukan pula id untuk mereka yang memakan aneka ragam makanan yang nikmat, daging dan lain sebagainya. Lakinnal 'aib liman ta'atuhu tazid wa khafal wa'id. Akan tetapi hikmah id yang sesungguhnya adalah mereka yang dapat meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah mereka yang rasa takutnya semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka adalah orang-orang yang mengalami perubahan dalam hidupnya, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat, dari yang tadinya malas menjadi rajin. Itulah hikmah id yang sesungguhnya. Semoga kita adalah orang-orang yang dapat merasakan hikmah id yang sesungguhnya, orang-orang yang mendapatkan predikat hamba-hamba Allah yang bertakwa setelah menjalankan ujian mulia madrasah Ramadan selama 1 bulan penuh lamanya. Ikhwatul iman rahimakumullah, melalui tayangan yang singkat ini, Al-Fakir mengajak kepada diri pribadi khususnya dan umumnya kepada hadirin wal hadirah yang menyaksikan tayangan ini, maka mari kita jadikan bekal yang telah kita peroleh selama menjalankan tarbiyah ruhiyah di bulan Ramadan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita amalkan sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.